Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Mel Anggraini. Untuk memenuhi ujian tengah semester dasar penyiaran, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem penyiaran digital di Indonesia. Topik yang akan saya bawakan adalah tentang Indonesia yang akan menerapkan sistem penyiaran digital pada tahun 2022. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mewajibkan seluruh siaran TV analog harus bermigrasi ke digital paling lambat pada tanggal 2 November tahun 2022. Indonesia akan melakukan perbedaan sistem penyiaran dari analog ke digital atau analog switch off. Inilah siaran analog secara nasional di tanah air untuk selamanya terkait keputusan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta seluruh masyarakat untuk siap dan secara bertahap mulai membiasakan diri dengan sistem siaran digital secara manfaat. Siaran baru ini akan lebih menguntungkan publik ketimbang sistem siaran analog yang masih digunakan hingga saat ini sejak tahun 2012. Infrastruktur TV digital sudah mulai dibangun dan dioperasikan oleh penyelenggara multiplexing swasta di Jawa dan Kepulauan Riau. Kelebihan dari sistem penyiaran digital di Indonesia. Pertama, penyiaran digital menghasilkan gambar yang lebih stabil dan tajam. Sistem penyiaran digital menggunakan sinyal khusus yang tidak dapat terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca buruk dan sebagainya. Analog yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia cenderung tidak stabil dan sering terganggu oleh faktor cuaca dan sebagainya, yang membuat para penonton merasa tidak nyaman saat menonton televisi. Kedua, kemampuan penyiaran dalam HDTV. High Definition Television atau HDTV adalah kualitas penyiaran yang sangat baik dan tajam. Sistem penyiaran digital mampu menghasilkan tayangan HD dengan 1080 megapiksel. Dengan HDTV, gambar yang dihasilkan akan lebih berwarna dan lebih nyaman untuk disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Ketiga, kemampuan multi-channel. Multi-channel adalah paket pilihan channel yang biasa dinikmati oleh para pengguna televisi digital. Biasanya, channel seperti ini datang berupa paket channel dengan kriteria yang sama. Sebagai contoh, jika seseorang hanya ingin membeli paket multi-channel untuk menonton pertandingan olahraga, maka channel yang didapatkan hanya channel-channel yang menyiarkan acara olahraga. Dengan beralih ke sistem penyiaran digital adalah sistem yang baik dan akan memajukan teknologi penyiaran di Indonesia. Penyiaran digital juga mempunyai kekurangan di Indonesia dan berikut kekurangannya. Kendala operasional. Dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital pasti akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Memang saat ini tengah dijalankan proses simulcast, namun yang menjadi kendala adalah lama proses simulcast. Lama proses simulcast juga terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah ekonomi maju dan wilayah ekonomi kurang maju. Sehingga dari hal tersebut bisa terlihat siap atau tidaknya masyarakat dan penyelenggara. Dengan begitu, ketika beralih sepenuhnya ke era TV digital tidak terjadi kesenjangan. Cliff spot and blank spot. Secara teknis masih sering terjadi cliff effect and blank spot. Click effect and blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau patah-patah atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Kerugian teknis. Hal ini ditakutkan terjadi pada lembaga pengelolaan penyiaran. Kerugian yang terjadi dikarenakan setelah imigrasi ke TV digital, penyiaran akan dipancarkan oleh penyiaran multiplexing yang akan berimbas kepada pemancar televisi lokal yang tidak digunakan lagi. Keahlian SDM dalam mengoperasikan alat. Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk dapat menghandle alat jika sampai terjadi kerusakan. SDM harus bersinergi dengan teknologi, karena TV digital ini menggunakan banyak aplikasi di dalamnya. Yang sayangnya, di mana saat ini masih belum tersedia SDM yang paham akan kebaruan teknologi tersebut.
Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Tidak bisa dipungkiri bahwa di era saat ini segala bentuk pembaharuan memang diperlukan guna untuk memenuhi dan mengikuti perubahan zaman. Langkah yang diambil pemerintah menurut saya sendiri sudah tepat. Namun, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sendiri tidak salah paham dengan transisi sistem penyiaran kita ini. Berjalan mulus tidaknya proses migrasi hingga ISO tergantung pada dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kesadaran masyarakat membeli STB sendiri untuk berpindah dari menonton siaran TV analog ke TV digital sangatlah penting. Operator multiplexing TV digital mau menyediakan STB sebagai bentuk komitmennya mendukung program migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital. Namun jumlahnya terbatas dan pembagiannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, serta kriteria penerima harus sesuai ketentuan. Pemerintah juga mendorong pabrik set-top box lokal untuk memproduksi STB yang berkualitas dengan harga jual terjangkau. Masyarakat luas pemerintah memiliki peran hanya sebagai regulator tetapi juga melakukan social change TV digital. Baiklah, sekian yang dapat saya bahas mengenai sistem penyiaran digital yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2022. Untuk lebih dan kurangnya pada pembahasan ini mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.